Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bersama-sama kita mempelajari, memutola'ah atau mengulang kajian tafsir kita, tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan imam kita dan kita makmumnya, dan kita ikuti dan kita jadikan sebagai pedoman hidup. InsyaAllah maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian salat berkamarkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Pada sesi sebelum ini itu surah Al-Baqarah. Sekarang kita mulai ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna, orang-orang yang kuduna ahdallah, melanggar janji Allah. Orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab suci Al-Quran, berupa keimanan kepada Nabi Muhammad, berupa keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran itu jelas menyampaikan kepada kita bahwa setiap muslim yang telah mukallaf maka wajib untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, muslimah yang telah dibebankan hukum kepadanya maka wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa salat yang merupakan salat wajib 5 kali sehari semalam, begitu juga ibadah-ibadah lainnya seperti bulan suci Ramadan, siam Ramadan, begitu juga bagi yang haji, bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji maka dia harus berangkat haji. Zakat, dan zakat juga sama seperti itu, karena zakat ini merupakan salah satu juga rukun Islam. Maka bagi orang yang mempunyai kelapangan rezeki untuk itu, maka dia harus menunaikan kewajiban zakatnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita umat Islam harus betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Sebagai imam dalam artian apa yang disebutkan Al-Quran itu kita ikuti. Apa yang diperintahkan Al-Quran itu kita laksanakan.
Seperti contoh solat, aqimus shalah, dirikan solat. Maka ini perintah. Dirikan solat, ini perintah. Maka bagi orang yang tidak melaksanakan perintah, maka dia tergolonglah kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak melaksanakan perintah Allah Taala itu, maka dia nanti akan tergolong kepada hamba Allah yang kufur nikmat. Allah akan marah kepada orang-orang yang kufur nikmat itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaknya kita harus selalu menjadikan kehidupan kita ini pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang mana pengabdian merupakan satu wujud nyata syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita semena-mena. Ingat oleh kita bahwa ini tuntunan syariat yang harus kita laksanakan. Maka dalam ayat ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, itu orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya melanggar tadi tidak mengikuti lagi tuntunan yang ada dalam Al-Quran sebagai keimanan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di mitsaqih, setelah teguhnya, setelah kokohnya perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amara Allah, dan memutuskan apa yang ditetapkan Allah dengannya untuk dihubungkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan. Untuk dihubungkan itu maksudnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa maksudnya untuk dihubungkan itu? Yakni beriman dan menghubungkan silaturahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta lain-lainnya. Kemudian dan membuat kerusakan di muka bumi. Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat kerusakan setelah mereka mengingkari janji, kemudian memutuskan perintah Allah untuk tidak kemudian memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Nah, orang-orang seperti inilah adalah orang-orang yang melanggar atau melampaui batas dalam kehidupan di dunia ini. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang merugi. Maksud mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang dilukiskan itu. Sifat-sifat mengingkari janji kepada Allah, memutuskan apa yang diperintahkan Allah, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Ini salah satu bentuk adalah orang ini adalah orang merugi. Karena dia sudah melupakan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Makna merugi situ adalah karena mereka dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah untuk selama-lamanya. Di orang kafir itu mereka akan khalidina fiha, kekal selama dalam neraka itu. Kafir itu. Orang kafir itu akan abadi selama-lamanya di neraka itu. Mereka tidak akan dibangkitkan lagi ke surga. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaifa takfuruna billahi kuntum amwata summa amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar, bagaimana kamu kufur kepada Allah, wa kuntum amwata, dulu kamu itu mati. Fahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Dulu bagaimana kamu kufur kepada Allah, dulu kamu mati, kata Allah. Dulu kamu mati. Wa kuntum fahyakum. Kemudian lalu kamu dihidupkan lagi. Dulu mati, sekarang dihidupkan lagi. Apa maknanya? Ini yang dimasukkan orang kafir sini adalah orang Mekah, kafir Mekah. Sesungguhnya tadinya kamu mati, yakni ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu, masih mani dalam sulbi seorang ayah yang belum menikah, lalu kamu dihidupkannya dalam rahim ibu.
dalam sulbi ayah kita mati, air mani itu. Kemudian dalam rahim ibu hidup kita di situ. Dalam rahim ibu itu kita hidup. Apa bukti kita hidup, saudara sekalian? Bagi seorang ibu yang sedang hamil, maka dia akan merasakan seperti apa gerak-gerik bayi dalam rahimnya itu. Dia akan merasakan seperti apa kondisi bayi dalam rahim itu. Menendang, bergerak, macam-macam. Itu dirasakan oleh seorang ibu hamil. Berarti bayi dalam rahim tadi hidup dia. Bayi itu hidup, saudara sekalian. Nah, jadi dulu kamu mati, kemudian dihidupkan kembali, summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Nah, kemudian kamu dimatikan lagi. Dimatikan kapan? Ketika sampai ajalmu. Ketika kapan kita mati lagi itu? Ketika telah sampai ajal kita. Ketika telah sampai ajal kita atau hitungan umur kita sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dulu kepada kita, maka kita akan berpulang ke rahmatullah. Dan pada waktu itu jemaah sekalian para pemirsa, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan berangkat. Kalau sudah sampai janji Allah kepada kita, maka kita akan berangkat. Maka oleh sebab itu hendaknya kita harus selalu menjaga diri kita dengan baik, harus kita selalu memelihara diri kita dengan baik. Ingat mati itu dekat sekali kepada kita. Maka jangan sampai kita melupakan diri kita atau melelehkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita dihidupkan, setelah kita dimatikannya, lalu summa yuhyikum, lalu dihidupkannya kembali. Jadi setelah dimatikan, itu setelah sampai ajal tadi mati, kemudian dihidupkan lagi. Dihidupkan kita lagi. Kapan dihidupkan itu? Pada saat berbangkit. Maka dihidupkan kita lagi nanti. Seperti dulu lagi. Nah, tapi kehidupan yang itu, kehidupan yang abadi yang tidak akan mati-mati lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan kembali kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya, yakni setelah berbangkit itu lalu dibalasnya amal perbuatanmu sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Maka kalau sudah kita berbangkit, Allah membalas kebaikan-kebaikan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan semasa hidup di muka bumi dulu. Maka makin banyak kita berbuat kebaikan sekalian, makin banyak kita berbuat kebaikan, insya Allah maka kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah oleh kita selagi kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Janganlah kita terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak kita berleha-leha, berpoya-poya, karena semua itu akan membuat kita rugi nanti di akhirat. Akan membuat kita binasa nanti di akhirat. Karena kehidupan sekarang ini, kehidupan yang berujung dengan kematian. Para pemirsa, para pendengar, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi. Jadi semua yang ada di muka bumi ini Allah menjadikan. Apapun namanya, semuanya Allah menciptakan. Semuanya Allah menjadikan apapun. Bumi isinya, langit seisinya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya isinya itu Allah yang punyanya. Termasuk harta yang kita miliki, itu titipan Allah kepada kita, hakikatnya bukan milik kita. Maka di saat Allah inginkan, di saat Allah mau terhadap segala sesuatu itu, semuanya bisa diambil tanpa minta pendapat kepada kita, tanpa berpamitan kepada kita. Kenapa? Karena yang dimilikinya itu, karena semuanya itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah, dan dia Allah yang menciptakan bagimu ma fil ardi, sesuatu yang ada di muka bumi, jami'ah, semuanya.
yaitu menciptakan bumi beserta isinya, semuanya agar kamu memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya. Ambil manfaat apa yang ada, jadikan perbandingan untuk apa? Supaya kita mengatakan Allah itu maha segala-galanya, tidak ada lebih di atas Allah itu. Ahad satu, Ahad satu, Allah itu satu. Dan dia mampu untuk menjadikan bumi, mampu dia untuk menjadikan segala sesuatu itu dengan sendirinya, dengan iradahnya, dengan qudrahnya, tidak perlu dengan yang lain. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa untuk melaksanakan itu, dan dia mampu untuk melaksanakan itu dengan bentuk ibadah, dengan bentuk sendirinya saja. Sendirinya saja. Beda dengan kita manusia. Kita manusia tidak bisa. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Butuh yang lain, butuh kawan, butuh teman. Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat, esa satu. Maka untuk menjadikan dunia ini Allah dengan iradah dan qudrahnya, dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dengan wahdan kesendiriannya, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala itu adalah bersifat wahdaniyat. Kemudian hendaknya menyengaja, hendak menciptakan. Kemudian dia menyengaja untuk menciptakan itu. Sumastawa ila sama. Kemudian dia menyengaja melaksanakan itu. Arti menyengaja itu yang menciptakan bumi tadi, dia bermaksud hendak menciptakan pula langit. Jadi dia menciptakan bumi, kemudian dia juga bermaksud ingin menciptakan langit. Ila sama, langit. Fasawwahunna, maka jadikannya langit itu sab'a samawat, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah maha pengetahui atas segala sesuatu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan segala sesuatu itu, dia tidak butuh bantuan siapapun. Dia tidak butuh bantuan orang lain. Allah itu wahdaniyat, dan dia mampu dan bisa untuk mendirikannya, melaksanakannya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dianya Allah yang menjadikan bagimu sesuatu yang di muka bumi ini, apapun namanya. Sumastawa ila sama'i, kemudian dia hendak menyengaja untuk menciptakan apa? Langit, sama langit. Fasawwahunna, maka jadinya dia langit. Berapa? Sab'a samawat, 7 lapis, 7 langit, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ya Allah, dan dianya Allah itu setiap sesuatu itu maha mengetahui. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia siapapun, Allah mengetahui. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika berkata, wa qala rabbuka, dan ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat, inni ja'il fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Jadi ketika Allah berkata kepada malaikat, berfirman kepada malaikat, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha,
Lalu mereka itu berkata atau menjawab. Jadi ketika Allah berkata kepada malaikatnya, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Seorang khalifah artinya seorang pemimpin, ya, yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku kepadanya. Wa yasfikud dima, kata mereka sekalian, kenapa hendak engkau jadikan di bumi seorang yang akan berbuat kerusakan padanya? Jadi dikatakan buat kerusakan. Kenapa engkau menjadikan di muka bumi seorang yang akan membuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami mentasbihkan, mensucikan dan memuji engkau, ya Allah. Padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya kami lebih mengetahui terhadap apa yang kamu tidak ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak tahu, tapi kami lebih mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini jelas menyampaikan pada waktu itu, saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ya. Akan menjadikan seorang khalifah. Khalifah itu artinya adalah yaitu Adam alaihissalam, untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menjawab, malaikat menjawab pada waktu itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Para malaikat menjawab, apakah engkau akan menjadikan fiha, di muka bumi ini, makhluk yang membuat kerusakan, fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, sedangkan kami wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu bertasbih, memujimu, mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Sesungguhnya aku, Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi catat dulu para pemirsa, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada waktu ada sedikit dialog dengan malaikat. Sebelum Allah menjadikan Adam, sebelum Allah menjadikan seorang manusia pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam. Maka setelah ceritakan, maka sebelum terjadinya ciptaan Adam itu ada dialog antara Allah taala dengan malaikat tadi. Maka kata malaikat pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kamu akan membuat kerusakan atau untuk menumpahkan darah di muka bumi? Wa 'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam seluruhnya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama yang ada pada waktu itu seluruhnya. Nama-nama benda, nama-nama tumbuhan, nama-nama orang, pendek, semua nama-nama pada waktu itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Adam paham dan ngerti, dia tahu, dia ini namanya, umpamanya ini namanya piring, ini namanya kursi, ini namanya rumah, ini namanya
kenderaan, ini namanya buah-buahan. Adam tahu. Kenapa? Allah ajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama benda seluruhnya. Seluruh benda Allah ajarkan kepada Adam sehingga Adam paham dan ngerti dia. Ini asal muasal Allah menjadikan Adam, setelah menjadikan Adam tersebut, kemudian Allah ajarkan kepada Adam tadi nama-nama tumbuhan, nama-nama benda, apapun pada waktu itu. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian para malaikat lalu kemudian dikemukakannya mereka kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Allah berfirman, beritahulah kepadaku, sebutkanlah nama-nama mereka ini, yakni nama-nama benda itu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi setelah Allah kasih tahu nama-nama tadi kepada Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, beritahulah kepadaku, sebutkanlah nama-nama mereka, yakni nama-nama benda itu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Di sini jelaskan bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan, atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadikan khalifah. Sebagai jawaban syarat ditunjukkan kepada kalimat itu. Jadi tidak ada satu pun malaikat tidak tahu nama tadi. Malaikat tidak tahu. Sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat bertanya atau menjelaskan lihat Nabi Muhammad SAW kepada mereka, ada menjelaskan semua nama-nama tadi. Dan tahu. Malaikat tidak tahu karena tidak Allah berikan kepada malaikat itu informasi tentang nama-nama tadi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu mereka menjawab, maha suci engkau. Qalu subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Jadi mereka menjawab, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau. Artinya tidak sepatutnya kami akan menyanggah kehendak dan rencanamu. Tak ada yang kamu ketahui kecuali sekedar yang telah engkau ajarkan kepada kami mengenai benda-benda tersebut. Sesungguhnya engkaulah, kata Allah Ta'ala, innaka, sesungguhnya engkaulah, antal alimul hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialog ini terjadi waktu Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga dulu. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Adam, berikan nama-nama, sebutkan satu persatu. Adam tahu pada waktu itu, sedangkan malaikat yang dekat kepada Allah tidak mengetahui nama itu. Kemudian qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, Allah berfirman, hai Adam, ambi'u, hai Adam, ya Adam, ambihum bi asma'im, beritahulah kepada mereka, informasikanlah kepada mereka, sebutkan kepada mereka apa? Kepada para mereka itu, kepada para malaikat, bi asma'ihim, nama-nama mereka. Sebutkanlah kepada malaikat itu nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda-benda itu,
Allah berfirman, qala, Allah berfirman, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah paham semuanya. Setelah Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama, kemudian Allah panggil para malaikat untuk beritahu kepada mereka. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Adam itu Allah muliakan dulu di surga. Allah istimewakan dia dulu di surga. Allah berikan kepadanya keistimewaan sangat luar biasa, Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Adam alaihissalam itu semasa di surga itu dia menempati tempat yang paling baik si Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia harus dikeluarkan. Kenapa? Karena Adam pada waktu itu mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis inni wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu. Allah merintahkan kepada malaikat pada itu Allah perintahkan kepada malaikat itu sujud semuanya. Sujudlah kamu, usjudu, sujudlah kamu. Allah perintahkan kepada malaikat sujud. Sujud dalam artian patuh dan mengakui Nabi Adam alaihissalam, atau dalam bentuk sujud penghormatan. Ya. Sujud penghormatan, menghormati Nabi Adam yang Allah berikan kelebihan. Kenapa? Karena dia paham dengan ilmu-ilmu, diberikan nama-nama ilmu sehingga paham tahu ini namanya dan sebagainya. Adam tahu. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Malaikat semuanya sujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam, menyanjungi Adam, menyayangi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Mereka pun sujud. Kecuali iblis, yakni nenek moyang bangsa jin yang ada di antara para malaikat. Aba wastakbar, ia enggan. Wastakbaro, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuklah golongan orang-orang yang kafir dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, hai Adam, diamlah kamu, berdiamlah kamu, tinggallah kamu, atau diamlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri, kamu yang akan berdua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Adam untuk berdiamlah bersama istrimu, wa zaujukal jannah, bersama istrimu di dalam surga. Allah perintahkan, wahai Adam, diamlah kamu di sini bersama istrimu dalam surga, bersama istrimu di sini.
nikmati, silakan kamu nikmati, silakan kamu menggunakan fasilitas surga ini untuk kebaikanmu. Artinya silakan. Allah berikan kepada Adam tadi dan istrinya kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian dalam surga ini makanlah di antara makanan-makanan yang banyak dalam surga itu. Tapi ada yang dilarang di situ. Wala taqraba hazihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi janganlah kamu menghampiri atau mendekati pohon ini. Ada sebuah pohon di situ surga itu. Allah sampaikan, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu mendekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kenapa tidak boleh, saudara sekalian? Kenapa tidak boleh mendekati pohon itu? Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsirnya ini jelaskan adalah pohon di situ adalah pohon anggur atau batang gandum atau lain-lainnya. Maksudnya jangan memakan buahnya hingga kamu menjadi orang-orang yang zalim atau durhaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangan kamu makan ini. Atau lebih sering kita sebut namanya buah khuldi. Dilarang kita makannya, tidak boleh. Adam pada waktu dilarang itu jangan kamu dekati ini, jangan kamu makan ini, nanti bermasalah. Adam sebenarnya tidak kena, tapi istrinya. Tapi karena sayang kepada istrinya, Adam pun ikut memakannya. Maka kedua makhluk ini Allah turunkan ke muka bumi. Adam dengan Hawa Allah turunkan ke muka bumi, ke dunia ini, karena mereka itu dihitung sebagai orang-orang yang berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah memakan buah khuldi tadi. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fazallahuma syaitan, lalu keduanya digelincirkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua digelincirkan oleh syaitan. Keduanya tadi digelincirkan oleh syaitan. Tadi Allah Taala sampai kepada Adam, wahai Adam, jangan sentuhi atau jangan dekati pohon ini. Tapi ternyata Adam awalnya tidak, tapi istrinya sudah makan. Karena sayang Adam pada istrinya, maka Adam pun ikut menelan buah khuldi tadi. Maka Allah marah kepada Adam pada waktu itu. Allah marah kepada Adam, buntutnya apa? Allah turunkan Adam ke permukaan bumi. Adam dan Siti Hawa turunkan ke dunia yang tidak ada penghuni sama sekali pada waktu itu. Masih kosong dunia pada waktu itu. Allah turunkan Adam. Allah turunkan Adam dan Siti Hawa. Itu dengan jarak yang sangat jauh sekali. Jarak yang sangat jauh sekali, bukan jarak yang singkat, tapi sangat jauh sekali. Hidup di dunia yang tidak ada penghuni pada waktu itu. Jadi para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menggelincirkan Adam tadi dan Siti Hawa lewat iblis tadi, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula. Seperti apa dulu? Seperti juga nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum atau memberikan sebentuk teguran kepada orang-orang yang mana mereka tadi itu termasuk orang yang menghalangi untuk berbuat kebaikan. Dan kalian tersedia tempat kediaman di bumi ini. Mananya? Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Dan bagimu sudah tersedia tempat di muka bumi ini. Mata'un, perhiasan, ila hin, sampai waktu tertentu nanti. Yaitu maksudnya adalah sampai datang ajal kita nanti.
Kemudian fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yakni dengan diilhamkannya kepadanya. Menurut suatu qiraat Adam dibaca nasab, sedang kalimat dibaca rafa, sehingga arti kalimat menjadi makna datanglah kepada Adam, kalimat dari Tuhan. Datanglah kepada Adam, itu kalimatnya dari Tuhan, itu tafsirnya. Mana tafsirnya? Maka Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha pengampun. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru dan orang-orang yang wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, orang kafir kemudian mendustakan akan ayat kami, Al-Quranul Karim sebagai imam, kemudian dia tidak mengikuti tunjukan Al-Quran itu, berarti dia mendustakan, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, mereka akan abadi di situ, mereka akan kekal di situ, menerima azab Allah Subhanahu wa taala dari neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, ya bani Israil. Ya bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah di sini memanggil Bani Israil. Hai Bani Israil, kata Allah Subhanahu wa taala, itu anak cucu Yakub, ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kuberikan kepada kalian nikmatku, karuniaku yang begitu banyak. Yang begitu banyak maksudnya apa? Kepada nenek moyang kalian berupa menyelamatkan kalian dari kerajaan Fir'aun, membelah lautan, menaungkan awan dan lain-lain, yaitu mensyukuri dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukurinya dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah bukan janjimu kepadaku, niscaya ku penuhi janjiku kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadakulah kalian tempat takut. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kelompok Bani Israel, itu anak cucu Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang diserukan di situ kepada mereka? Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku dan karuniaku yang telah kuberikan alaikum kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu, penuhilah janji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadaku. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut, hingga kalian tidak berani menyalahi janji, dan kalian tidak akan perlu takut kepada pihak yang lain. Artinya selagi kita dalam kebenaran, menjalankan janji kita sesuai dengan aturan agama,
sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca, jangan kita takut untuk menegakkan kebenaran. Insya Allah maka itu akan menjadi kebaikan sangat luar biasa kepada kita. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi sesi selanjutnya masih surah Al-Baqarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.